Ada scene aku harus nangis, marah-marah sampai nangis. Nah itu aku agak sulit aku akui. Jadi waktu itu sampai retake, maaf ya produksi, jadi biaya produksi nambah. Halo, saya Gisel Anastasia, tanya saya apa saja. Mulai karir dari nyanyi, bahkan sejak kecil dan jadi jebolan Indonesian Idol. Boleh nggak diceritain perjalanannya sampai banting setir ke main film? Oh, kalau sampai idolnya itu gara-gara dari kecil suka ikutan lomba nyanyi. Terus dari situ ketemu badut, ditanggap, diajak nyanyi di nonton anak-anak. Terus habis itu dari situ karena aku membesar, bertumbuh makin gede, diajak nyanyi jadi reguleran di restoran keluarga. Terus habis itu jadi penyanyi wedding. Nah dari situ aku ikutan idol. Begitu selesai idol, itu aku keliling-keliling ngejob gitu nyanyi-nyanyi. Sampai akhirnya ada bikin lagu gitu-gitu kan dulu. Terus nyanyi sama Last Child. Terus aku diajak sama Opera Van Java waktu itu jadi sinden di situ. Terus nah dari situ ada iklan-iklan dari apa semua, terus jadinya acting pertama kali main film itu sama Ernest di Cek Toko Sebelah. Dari situ baru kebuka jalan untuk main film-film yang lain. Boleh nggak diceritain awal mula nerima job film, gimana, perannya apa, filmnya apa, dan tantangannya apa aja? Awal film aku pertama itu Cek Toko Sebelah. Perannya jadi Natalie, jadi pacarnya Erwin yang dimainin sama Ernest waktu itu. Lumayan kayak cewek-cewek kelihatannya baik tapi ternyata judes gitu. Nah terus tantangannya waktu itu karena pertama kali banget dan emang grogi juga karena mainnya sama yang udah pada sering main. Terus juga ada scene aku harus nangis, marah-marah sampai nangis. Nah itu aku agak sulit aku akui. Jadi waktu itu sampai retake, maaf ya produksi, jadi biaya produksi nambah. Gara-gara retake di hari yang lain. Itu aku susah, cuman ya belajar, namanya juga proses belajar ya. Terus pernah gak dimarahin sama direktur atau ngulang-ngulang adegan? Kalau sampai dimarahin gak pernah, ngulang-ngulang banget juga enggak. Cuman yang waktu itu aja retake. Gak ngulang-ngulang tapi retake. Cuman waktu itu memang karena gak mendukung juga situasinya. Kayak lampu-lampu segala macam yang di city lightnya itu udah mati. Makanya dengan segala pertimbangan akhirnya diulang. Terus kalau boleh milih peran, kamu pengen ngerasain jadi peran apa dan film genre apa? Aku pengen ngerasain peran yang, kemarin sih pengen jadi peran yang sebenarnya gak melulu protagonis. Pengen jadi antagonis yang lebih sedikit ekstrim. Cuman kemarin lumayan terwujud di Normal Woman. Tapi pengen yang lebih gendeng gitu. Yang lebih menonjol sakitnya gitu. Genrenya bebas lah apa aja. Pengen eksplor semua. Action belum pernah. Susah tapi ya. Terus adegan tersulit yang pernah kamu mainkan sejauh ini. Bukan karena teknis tapi karena emosinya. Mungkin yang di Normal Woman kemarin. Karena lebih mesti kelihatan ini ya, dua sisinya gitu. Dan setelah ngejalanin banyak bidang, kamu ngerasa lebih hidup di bidang apa? Nyanyi, bisnis, atau main film? Sebenarnya kalau secara feel yang ke diri sendirinya tuh lebih yang dikasih makan tuh kalau nyanyi. Karena kayaknya urusan sama audiens secara langsung tuh energinya beda. Lebih ngerasa alive gitu. Kalau main film aku masih mesti belajar. Kalau bisnis juga mesti belajar. Dari banyaknya bidang yang udah ditekuni, gimana cara kamu biar tetap relevan, khususnya di berbagai karir yang udah ditekuni saat ini? Nah, itu dia. Caranya ya nggak pernah berhenti belajar. Terus cari informasi tentang yang terkininya seperti apa biar tetap relevan. Terus juga mau ngikutin zaman sih, mau gak mau ya. Kayaknya gitu. Sebagai seorang ibu, pebisnis, dan public figure juga, apa sih tantangan terbesar seorang Kak Gisel sekarang? Tantangan terbesarnya ngatur waktu dan
itu tadi untuk tetap catch up, tetap relevan sama tren tapi tanpa kehilangan identitas diri dan tetap pure, murni, nggak dibuat-buat dan bervalue. Kalau bisa ngomong sama Gisel yang dulu awal mula bangun karir sampai detik ini, kamu mau bilang apa? Aku mau bilang be brave dan jangan menyerah dan it's okay kalau harus gagal, yang penting jangan pernah berhenti. Upcoming project, Kak Gisel bakal ada rencana apa? Mungkin balik nyanyi, film baru lagi atau bisnis. Banyak nih upcoming projectnya. Kalau dari bisnis, aku mau buka cabang pilates baru. Mudah-mudahan lancar, doakan. Terus mau ikutan High Rocks ke Vienna dan tahun ini udah dapet High Rocks-nya relay berempat, jadi jangan muluk-muluk ekspektasinya. Relay, terus ini maraton Chicago aku dapat ballot, jadi mudah-mudahan kalau sehat dan nggak ada halangan berangkat karena tiketnya udah di tangan. Tiket pesawat belum, tiket larinya. Dan pengen banget bisa balik nyanyi, kalau bisa balik nyanyi terus duet sama Genti, it would be very nice for me. Mudah-mudahan bisa terwujud. Gak tahu, mohon doanya aja. Main film di Balas Budi, boleh gak ceritain film ini gimana? Boleh banget. Jadi ceritanya tentang si Budi, ini yang bener-bener literally Budi. Yang harusnya kalau di buku pelajaran Indonesia itu kan dulu ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, dan Budi itu selalu baik. Tapi di film ini Budinya agak aneh, agak lain. Di sini kita benar-benar ada 4 cewek yang pengen banget balas Budi karena si Budi ini sudah menyakiti hati kami semua dengan memberikan love bombing dan ekspektasi yang besar, tapi tahu-taunya dia nipu kita, love scamming banget. Ini penipuan berkedok cinta. Jadi buat semuanya harus banget ditonton film Balas Budi, mulai ada di bioskop tanggal 5 Februari 2026 nanti. Dan kalian bisa ketawa-ketawa secara santai, menikmati romance yang gemes tapi nyebelin, dan sambil belajar juga supaya nggak gampang dibohongin sama cowok-cowok atau orang-orang di luar sana. Jadi jangan lupa nonton ya, Balas Budi. Dan terima kasih sudah bertanya.